Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji itu adalah implementasi dari totalitas kita berislam. Totalitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah fisik dan juga ibadah harta. Secara harta kita membutuhkan kemampuan untuk membayar dan pergi. Sekarang ada satu lagi, yaitu kuota. Karena kita haji tidak bisa bayar langsung berangkat seperti dulu-dulu. Sekarang bayar dulu, waiting list, berapa lama baru berangkat. Dan katanya ada yang sampai 40 tahun, paling lama bisa juga 43, ada yang 30 tahun, 23 tahun, nggak ada yang di bawah 10 tahun. Jadi kita menunggunya lama. Tetapi itulah implementasi dari totalitas kita, action kita di dalam berislam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi kita kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umat manusia untuk berangkat haji. Tapi ada syaratnya, man istata'ah, kalau ia mampu. Mampu fisiknya, juga mampu hartanya, dan sekarang ada kuotanya. Makanya disebut dengan kemampuan sabila itu adalah azad warrohilah. Bekal dan perjalanannya. Bekal uangnya, kendaraannya. Dulu mungkin pakai unta, pakai kapal dari sini. Sekarang kita pakai pesawat. Tetapi ternyata dengan luas yang terbatas, umat manusia yang banyak, kita harus antri di dalamnya. Kita harus diniatkan dari awal. Sedari dini anak-anak kita diajari bahwa kita diperintahkan untuk haji. Maka mungkin punya anak-anak yang masih TK, itu diajari bagaimana mereka tuh manasik haji. Setelah mereka dewasa, kalau sekarang perlu diajari untuk menabung, mempersiapkan untuk kita berangkat haji. Karena yang paling penting bagi kita ada niat untuk al-inqiyad, niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan nanti bisa dilaksanakan atau tidak, itu sudah kembali kepada keharibaan Allah, kepada kemampuan kita, dan diserahkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita membayar itu sudah selesai kewajiban kita untuk niatnya, karena kita sudah azam. Tapi kalau kita punya harta, kemampuan kita ada, lalu kita mengulur-ulur waktu untuk kita berangkat haji, itu pasti dia tidak bisa berangkat haji. Kenapa? Karena sudah terbukti kita nggak bisa berangkat tanpa kita antri. Kecuali yang kaya langsung berangkat berangkali. Tetapi itu kan 1-2. Tapi normalnya kita adalah untuk berangkat haji. Apa yang perlu kita sampaikan dari haji itu? Dari hikmah yang bisa kita petik dari haji, tentu adalah totalitas, bahwa kita di dalam berislam itu harus kita korbankan jiwa kita, ya, dikorbankan harta kita, ditinggalkan keluarga kita, berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, harta kita bayarkan untuk berangkat haji, totalitas kepada Allah. Dan yang terpenting juga adalah murni karena Allah, jangan salah niat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhaji, jangan lupa luruskan niat karena Allah. Hilangkan riya, pamer, dan seterusnya karena Allah. Yang kedua, itulah totalitas yang kita berikan kepada Allah. Harta kita lepaskan kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta, jabatan bukan tujuan. Itu hanya perantara bagaimana bisa dekat kepada Allah. Maka kita lepaskan, kita bayarkan, kita berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ingat, napak tilas para nabi, para rasul yang totalitas kepada Allah, kita terapkan dalam hidup ini. Dan kita pasti banyak cobaan, banyak rintangan, banyak tantangan. Makin tinggi derajat keimanan kita, makin banyak tantangannya. Makin tinggi derajat kita dan pangkat kita di dunia ini, makin banyak godaannya. Ingat, kita fokus siratal mustaqim, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk perjalanan haji. Dan setelah kita melaksanakan ibadah haji, haji kita mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, kata Rasulullah SAW, balasannya nggak ada lain kecuali sorga. Bagi kita yang merindukan sorga, husnul khotimah, di akhirat nyaman dengan pengampunan dari Allah, maka itu adalah satu-satunya bagi orang yang ingin
dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, dan dicintai oleh Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Sinaf semuanya. Bertemu kembali dalam sesi talk show Berani Berubah dengan CMB Niaga Finance Sinaf. Saat ini saya sedang berkunjung dengan Ustadz Kiai Khalil langsung di pesantrennya, yaitu pesantren Cendekia Amanah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasananya sejuk, nyaman. Jadi kita akan coba berbincang-bincang Ustadz. Iya. Temanya adalah memenuhi panggilan ke Baitullah. Ini kita ngobrol santai Ustadz ya? Iya. Kebetulan di bulan Ramadan nih. Iya, belum ada kopinya. Belum ada kopinya, betul. Oke, tadi Ustadz sudah memberikan ceramah terkait dengan rukun Islam yang kelima dan bagaimana urgensinya kita menyiapkan diri, baik itu secara kemampuan fisik, kemudian kemampuan dana. Ini kita ada beberapa pertanyaan Ustadz. Tadi terkait dengan kemampuan Ustadz. Ya. Ceritanya mampu itu apakah kita hanya menunggu mampu sampai terpenuhi atau kita menjemput Ustadz? Harus berupaya. Jadi Kita tidak boleh berpasrah diri, berpangku tangan. Kalau Allah ngasih ya berangkat, kalau enggak Allah ngasih nggak berangkat. Kalau kita mau kenyang aja makan dulu. betul. Ya kan, harus ngambil, harus masak. Diibaratkan kalau kita tawakal itu bukan berserah diri begitu saja. Kita pengen berangkat haji, ayo kita berupaya. Pertama kita berusaha untuk cari rezekinya, cari uangnya, cari bekalnya. Sama juga nih Ustadz, kebetulan banyak sekali sahabat Sinaf yang masih milenial, usia muda gitu. Banyak pendapat bahwa sepertinya haji belum terpanggil Ustadz. Nanti aja usia misalkan 50 tahun ke atas dan sebagainya. Apakah betul seperti itu Ustadz ya? Ya, itu salah. Karena kita semua dipanggil oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi semua udah dipanggil oleh Allah. Cuman dia nggak merasa terpanggil. Nggak denger kira-kira gitu kan. Iya. Kalau saya manggil anak saya, hasbi, dia nggak merasa dipanggil karena sedang konsentrasinya ke yang lain. Kalau konsentrasinya kepada keimanan kepada Allah, ya merasa dipanggil. Oh iya ya, saya sekarang umur 25 tahun baru bekerja. Kalau saya bayar sekarang itu baru 10 tahun. Berarti kalau 25, 35 tahun. Kalau 20 tahun berangkat 45. Kalau 30 tahun berarti berangkat 55. Betul. Kalau 40 tahun 65. 65. Kalau tambah nambah umurnya, baru umur 35 tahun itu setor, berangkatnya 30 tahun kan berarti baru nanti 65 mau berangkat. Kalau 40 tahun berarti kan 75. Apakah fisik kita kuat? Makanya yang punya dana, teman-teman milenial yang muda-muda segera daftarkan, segera nabung, segera niatkan. Jadi jangan nunggu sholat saya belum bener Pak, zakat saya belum bener, ya nggak bener-bener kalau gitu. betul ya. Kayak orang cari jodoh kan, anak milenial, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, ya nggak nikah. Sudah punya pekerjaan, ada yang cocok, nikah segera. Ini punya pekerjaan, punya tabungan. Kalau nggak ada tabungan, ini ada produk di CMB Niaga Finance, udah ikut aja. Oh iya, Bismillah. betul. Jadi bisa cicilan, bisa apa, itu bisa kita lakukan dengan upaya. Toh ini belum wajib Pak, karena kita belum punya yang cukup. Ya, kan wajibnya setelah cukup. Nanti setelah 10 tahun atau nyicil 5 tahun kan sudah wajib. Betul. Jadi sebenarnya ketika berangkat nggak ada yang ngutang. Betul sekali. Ketika berangkat dia sudah lunas semua dari utang-utangnya. Jadi sekarang sama dengan proses nabung ya untuk berangkat haji. Iya, oke. Jadi milenial seperti ilustrasi Ustadz tadi luar biasa. Kalau kita mencari pasangan hidup, tidak kemudian berhenti sampai kita mampu. Harus berusaha bersama, konsisten. Dan tadi mungkin pertanyaan terakhir Ustadz tadi bagus sekali. Bisa jadi kita menabung atau kalau tidak kita dibantu oleh pembiayaan gitu ya Ustadz ya? Iya, bisa menabung. Bantu pembiayaan sebenarnya nabung. Pembiayaan sekarang kalau kita ngumpulin duit sampai 2 tahun. Berarti 2 tahun yang akan, kalau sekarang antrian itu 20 tahun, 2 tahun yang akan datang sudah 30 tahun. Kan lebih lama lagi, betul. Umurnya kan lebih. Iya. Tapi kalau dari sekarang dibantu dengan pembiayaan, dia langsung dapat nomor seat, porsinya. Berarti dari sekarang dia antrinya. Kemudian kita kadang-kadang perlu membentuk kedisiplinan diri dengan cara nyicil itu adalah bentuk kedisiplinan diri. Betul. Kalau enggak ya, kalau lagi demen nabung, kalau enggak demen enggak. Tapi ketika kita niat, wah ini harus disisihkan sekian yang untuk bulanan, yang untuk tabungan haji. Jadi anggap pembiayaan itu tabungan. Iya, betul. Dan itu memang sebelum lunas pasti sebelum berangkat pasti sudah lunas. Sudah lunas, betul. Nah, Insya Allah, betul.
Baik sahabat Sinaf, demikian diskusi kita bincang-bincang santai dengan Ustadz Khalil langsung di Saum yang ada di pesantren Cendekia Amanah. Sangat teduh ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Pas puasa gini panas-panas juga lumayan lebih nyaman. Oke, terima kasih semuanya. Salam semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan menjadi pribadi yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.